Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Jaki dari kelas PI5B, akan memenuhi tugas daripada mata kuliah isu-isu kontemporer gitu, yang dibimbing oleh dosen Bapak Tafjani. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan membahas dulu latar belakang dari pendidikan gitu ya. Latar belakang dari lulusan pendidikan Islam. Nah, sebagai tenaga ahli pendidik, sebelum memasuki ke suatu lembaga untuk berkontribusi di sana, seorang tenaga ahli pendidik harus mempunyai kualifikasi yang jelas, harus mempunyai keahlian yang jelas gitu ya, supaya nanti ketika mereka masuk di suatu pendidikan untuk mengajarkan kepada anak didiknya itu ya, untuk memberikan pemahaman kepada anak didiknya, untuk membimbing kepada anak didiknya, tidak terjadi suatu kesalahpahaman gitu ya di dalam penyampaian seorang tenaga ahli pendidik gitu. Kan itu suatu kegagalan ya seorang pendidik ketika masuk ke suatu lembaga tapi tenaga ahli pendidiknya belum memahami metode-metode dalam metode-metode dalam mengajarkan sesuatu kepada anak didiknya gitu, seperti metode pengajaran gitu ya, metode pembelajaran di kelas, atau memahami suatu perkembangan atau pertumbuhan anak didiknya gitu. Seorang pendidik tidak tahu. Nah, itu terjadi kesalahan yang fatal sebagai calon pendidik gitu ya. Nah, langsung masuk saja kepada poinnya. Saya di sini akan membawa beberapa poin terkait dengan isu-isu kontemporer, khususnya dalam lulusan pendidikan Islam gitu ya. Kompetensi lulusan pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu kurangnya sarana prasarana yang memadai gitu. Nah, kita kan kemarin satu kelas tuh ada kegiatan observasi ke sekolah Arofi. Nah, di sana saya kira di sana tuh memang mempunyai suatu laboratorium khusus untuk pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Ternyata memang ada fasilitasnya, memang ada. Cuman di sana tuh fasilitasnya atau sarana prasarana untuk universal gitu ya, untuk semua mata pelajaran gitu ya. Nah, jadi tidak dikhususkan untuk pendidikan agama Islam aja, untuk untuk IPA di sana, untuk fisika di sana, untuk biologi ada di sana gitu. Jadi universal, jadi gabungkan gitu. Jadi dalam suatu ruangan isinya laboratorium bersama gitu. Mata pelajaran apa aja ya, prakteknya ya di ruangan itu aja gitu. Jadi itu soalnya sedikit sekali gitu ya sekolah-sekolah yang memang menyongsong sarana prasarana dikhususkan untuk pendidikan agama Islam aja gitu. Jarang ya, kalau ada seperti sekolah Arofi gitu, paling untuk kebersamaan untuk bersama-sama gitu. Nah, yang poin kedua yaitu kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas gitu. Banyak sekali di mana saya tuh mendengar ya, ada suatu dosen atau suatu siapa gitu ketika menyampaikan sesuatu, beliau tuh menyampaikan bahwasanya lulusan sarjana atau lulusan S1 sekarang tuh masih banyak yang belum bisa membaca gitu ya. Maksud membaca di sini bukan belum bisa membaca ejaan, akan tetapi belum bisa memaknai atau memahami suatu kalimat dari apa yang dia baca gitu. Misalkan ada satu kalimat nih, lalu dibaca, nah tidak bisa memaknai satu kalimat itu gitu, belum bisa memahami satu kalimat itu gitu. Mungkin suatu habit, suatu kebiasaan mereka dalam
dalam belajar gitu ya, banyak melihat banyak banyak menerapkan tekstual gitu, jadi membaca gitu tanpa dipahami dan juga tanpa mengerti itu tuh paling bahaya gitu ya. Nah makanya solusinya apa? Solusinya sebagai tenaga pengajar itu harus banyak-banyak membaca, mau sastra gitu ya, mau novel, itu harus bisa membaca supaya mempunyai wawasan yang luas gitu ya, supaya memiliki referensi yang sangat luas gitu. Jadi tidak akan menjadi seorang tenaga yang tekstual gitu, apa-apa harus dibaca gitu tanpa bisa dipahami gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa di dibahas sama saya, mungkin banyak kekurangannya, mohon maaf gitu. Mungkin itu saja. Allahumma fi kila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.